Halo, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Jadi malam ini guys, sekarang ini jam 8 saya mau ke kantor karena di kantor itu teman-teman ngadain nonton bareng timnas Indonesia lawan Jepang, partai penentuan di Piala Asia untuk lolos ke babak selanjutnya gitu. Saya bersyukur sekali guys karena pertandingan kali ini itu diadakan jam 8 waktu Indonesia Timur di sini ya, waktu Indonesia Timur jam 8 guys. Karena dua partai sebelumnya itu lawan Irak, lawan Vietnam itu dimainkan tengah malam guys, jam setengah 12. Dan itu saya tidak bisa nonton guys, saya hanya ikuti lewat radio. Bayangkan guys, ini sudah tahun 2024 tapi saya ngikutinnya lewat radio gitu. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tahukah Anda mengapa 1 jam ada 60 menit? Sistem 60 menit dalam 1 jam. Yang pertama karena saya nggak punya TV, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun nggak punya TV, sebenarnya kita bisa nonton guys lewat streaming online begitu, lewat Facebook atau YouTube. Tapi apalah daya, sejak saya datang di sini di awal Januari kemarin itu internetnya lagi mati guys. Dan diperkirakan baru bagus kembali mungkin 2 hari sebelum pemilu gitu, 8 Februari baru bagus gitu. Dan memang kalau di Indonesia Timur ini itu dilema kita itu karena kita paling timur ya, jadi nontonnya itu agak susah guys karena malam gitu. Kalau di Indonesia Barat, di Jakarta sana main jam 9 itu kan masih oke-oke saja tuh untuk kita nonton. Tapi karena beda 2 jam, di sini tuh udah jam 11, jadi kita susah ngikutinnya gitu, apalagi jam setengah 12. Nah ini saya bersyukur sekali karena nggak nyangka gitu partai penentuan ini main jam 8 waktu Indonesia Timur. Tadinya saya pikir mungkin ini WIB, tapi saya lihat baik-baik waktunya, oh ternyata Indonesia Timur gitu. Alhamdulillah, jadi kita bisa nonton lah. Dan alhamdulillah kali ini kita mau ke kantor untuk nobar ya, sekalian juga kita nyari sinyal internet gitu. Karena kalau kita sudah di rumah guys, itu pesan-pesan nggak ada yang masuk, kita susah dihubungi walaupun sekedar telepon biasa, jadi lose kontak sama sekali. Jadi satu-satunya untuk supaya kita terhubung lagi ke dunia luar itu adalah dengan ke kantor, walaupun juga jaringan internetnya itu nggak bagus-bagus amat, tapi setidaknya WA itu bisa masuk guys. Kalau nonton YouTube ya itu sudah pasti nggak bisa. Oke, jadi langsung aja guys kita ke kantor. Beberapa saat kemudian. Nah ini belum ada orang yang datang ya guys ya, tapi sudah terpasang apa lagi namanya tuh, fokus, infocus gitu ya, saya lupa namanya apa itu. Nah terus kita pasang layar guys, itu dia. Dan pertandingannya juga belum mulai, jadi mungkin sekitar 15 menit lagi baru mulai guys. Nih persiapan nobar guys, aneka cemilan guys, kacang-kacangan untuk temanin nobar ntar. BTW kita udah tiba di lokasi ya guys ya. Sayuran dilakukan bukan saja dengan beban yang begitu berat dari Ueda. Kemudian dia gagal untuk melakukan eksekusi ini kepada Hernando Alis Taryadi melakukan Gol ini, gol. Kerasnya. menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti di menit keempat tadi.
Ini dari Belgia. Jepang dari Belgia, Jerman, Belanda. Kalau bola bagaimana tuh? Takut. Bisa. Lama. Mana lihat tuh kamu juga. Oh, di luar anjay. Oh, bilang dalam. Di dalam. Oh, di dalam. Masing-masing punya persepsi ya. Masing-masing punya persepsi aktif dan tidak aktif. Jadi Malah gitu. Golin dua orang. 3 menit. Sabar Pak Edi. Oh iya. Beberapa saat kemudian. Ya, pertandingan sudah usai tapi kita jalan pulang, kita sekalian beli kacang dan jagung, guys. Ya, oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di rumah kembali dan ini sudah mau jam 11 pemirsa nih. Nah, ini dia guys belanjaan kita. Ini ada kacang rebus. Terus juga ada jagung sama ubi. Ubi apa ini? Ubi jalar. Ya, ubi jalar guys. Please ada sambal. Ini tempat belinya tadi di depan itu yang ada tulisan Splik Anim Wikim Anim. Buku adalah jendela dunia. Ya, jadi hasil malam ini guys,
Jepang menang dengan skor 3-1, tapi saya tidak tahu dengan hasil ini apakah Indonesia masih tetap bisa lolos dengan peringkat 3 terbaik atau tidak. Saya nggak tahu karena memang susah sekali gitu nyari berita di tengah mati sinyal internet seperti ini guys. Untuk baca-baca berita saja tuh susah. Jadi barusan kali ini saya benar-benar blank gitu, nggak tahu perkembangan bola gitu, apalagi ini kejuaraan besar, benar-benar saya nggak tahu sama sekali gitu. Ya nantilah kita lihat apakah lolos sebagai peringkat 3 terbaik atau enggak. Tapi untuk hasil ini guys saya nggak terlalu kaget gitu, kan saya sempat baca berita katanya prediksi memang itu Jepang diprediksi bisa menang dengan skor minimal 3-0. Tapi kalau saya itu terlalu kecil gitu, malah pikiran saya tuh Jepang menang 5-0 atau 5-1 gitu. Tapi ya tadi kita sudah lihat alhamdulillah hanya menang 3-1 gitu. Ya oke, jadi sekian dulu ya vlog kali ini. Ini hanya rekam-rekam aja guys. Mungkin saya upload nanti kalau sudah internet di Kota Merauke ini sudah bagus kembali, entah kapan itu yang jelas. Pasti beda jauh rekaman kali ini dan waktu uploadnya nanti guys. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton vlog ini sampai dengan selesai. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya.